Oke, Bapak berharap yang lain yang memang ikut partisipan di Zoom ini, hidupkan kameranya, nakku, biar jelas. Bapak berharap semua bisa fokus. Waktu kita nggak banyak, terbatas. Oke, silakan perhatikan ini. Ini nanti berkaitan dengan penugasan yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Jangan nanti kamu bingung-bingung gimana cara kerjakannya. Baik, saya buka dulu topik kita pagi hari ini adalah perhitungan titik impas. Break even point. Kalau dikatakan perhitungan titik impas, berarti di sini ceritanya adalah membahas bagaimana kita membuka usaha sebelum memproduksi kita prediksi berapa titik modal kita, titik balik modal kita. Impas artinya tidak untung, tidak rugi, alias balik modal. Kalau di atas modal apa namanya? Angelina, di atas modal apa namanya? Coba fokus nakku ya, waktu kita terbatas. Untung, Pak. Untung. Kalau di bawah modal, Rugi, Pak. rugi. Nah, jadi supaya kita bisa menentukan harga jual, untungnya juga di dalam, harus kita tentukan dulu harga modal kita. Nah, harus tentukan dulu harga modal kita. Nanti baru bisa tentukan berapa mau kita jual. Tentu di atas modalnya supaya untung. Kalaupun tidak untung, minimal balik modal. Oke, sekarang kita teruskan. Oke, saya tidak bahas tujuan pembelajaran ini, nanti bisa lihat di video pembelajarannya ya. Kalian lihat tadi. Oke, break even point ini tujuannya untuk apa? Untuk menganalisis, ya, atau memproyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi. Maksudnya, nakku, kalau contohnya si Regina Yolanda buka usaha, anggaplah buka usaha pisang picok, pisang coklat. Berapalah pisang coklat yang harus kamu jual perharinya supaya kamu balik modal? Masih cerita balik modal, belum untung. Nah, kalau dikatakan balik modal, biaya-biaya produksi yang kamu keluarkan itu tertutupi. Contoh, biaya listriknya, biaya airnya, biaya apa lagi untuk memproduksi pisang coklat, biaya bahannya, biaya tenaga kerjanya. Nah, jadi harus kamu hitung berapalah modalnya supaya itu tertutupi semua. Atau berapalah picok yang harus kau produksi perharinya. Ya, paham sampai di situ dulu? Paham? Oke, si Regina tadi buka usaha pisang coklat. Berapalah pisang coklat yang harus kau buat per hari supaya kau balik modal? Balik modal di situ tertutupi biaya produksimu, biaya listrik, biaya air, biaya bahan, biaya tenaga kerja tertutupi. Dari hasil apa itu ya? Dari hasil yang namanya produksimu itu. Nah, kemudian apa gunanya break-even point? Nah, untuk memproyeksi seberapa banyak uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Tadi cerita berapa banyak pisang coklat yang harus kau produksi, kau buat supaya impas, supaya balik modal. Sekarang cerita berapa banyak nilai rupiah, berapa banyak uang yang harus masuk supaya kau balik modal. Itu maksud. Jelas dulu di situ? Udah tahu gunanya ini break even point, ditimpas, Anju? Sudah paham? Halo, Tommy. Udah, Pak. Ah, bagus. Sekarang teruskan.
Nah, manfaat BIP, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Kalau sudah tahu kita berapa modal kita, bisa kita tentukan berapa untung mau kita dapatkan. Contohnya modalnya 25.000. Mau 1.000 pun kau buat dia di atas, tetap untung namanya kan? Karena di atas modal. Nah, jadi memang harus dapat dulu modalnya, perhitungan modalnya. Nah, sekarang kita teruskan. Nanti bisa kau baca-baca itu, karena ada di video itu. Nah, jenis break even point ada 2. Yang pertama apa, Ripandi? Mal kali lah suara Ripandi. Break unit, Pak. Ah? Break even unit, Pak. Ya, BP unit ini maksudnya menghitung seberapa unit lah yang harus diproduksi per hari supaya, atau per bulan lah, supaya balik modal. Seperti si Regina tadi. Berapalah pisang coklat yang harus kau buat per hari. Nah, itu namanya gunanya pakai BIP unit. Dihitung dengan BIP unit. Nah, perhatikan kemarin Regina. BIP rupiah. Apa artinya Gius? Nah, kalau tadi cerita apa? Apa tadi, Pak? BIP rupiah maksudnya apa ini? Bibir rupiah. Kalau tadi cerita berapa unit yang harus diproduksi pisang coklatnya, tergantung lah apa usahanya, entah buahnya, entah martilnya. Nah, berapa unit yang harus produksi baru balik modal. Kalau rupiah, berapa uang yang harus dihasilkan, Pak? berapalah uang yang harus dihasilkan, baru dia bisa balik modal. Nilai rupiahnya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, kita teruskan. Nah, perhitungan BP. Ada 3 elemen yang harus kita masukkan nanti ke dalam rumus. Perhatikan baik-baik ini, jangan bingung nanti. Karena ini berkaitan dengan tugas. Bingung aku, Pak. Makanya supaya jangan bingung, perhatikan. Nah, jadi 3 elemen dalam perhitungan BIP atau titik impas. Yang pertama, peak cost. Biaya tetap. Dengarkan ini, nakku. Yang hadir di Zoom ini. Biaya tetap artinya, Angelina, biaya yang tetap dikeluarkan. Saya ulangi sekali lagi. Biaya yang tetap dikeluarkan meskipun kegiatan tidak ada. Ada atau tidak ada kegiatan, biaya ini tetap dikeluarkan. Contoh si Regina tadi jual pisang coklat. Hari ini si Regina jualan buat pisang coklat. Perlu nggak dia bayar listrik? Ya. Perlu nggak dia bayar apa? Bayar air? Perlu, Pak. Perlu. Perlu nggak dia bayar sewa kontrakan? Perlu, Pak. Perlu. Kalau di kontrak. Nah, besok dia nggak jualan. Masih bayar listrik? Enggak. Kasih, Pak. Bayar. Bayar. Masih bayar air? Bayar, Pak. Bayar. Masih bayar sewa kontrakan? Bayar. Bayar. Tetap dia bayar. Ada atau tidak ada kegiatan? Jelas? Because? Jelas, Pak. Oke, contoh yang lain. Saya tanya dulu kamu dulu, Cindy. Contohnya si Cindy buka usaha bengkel. Apa nilai pikosnya? Biaya tetapnya Cindy. Bengkel mobil atau kereta lah. Oke, satu orang mewakili contoh usaha yang lain. Apa nilai biaya tetapnya? Ada yang bisa? Tommy, Apa tadi, Pak? apa contoh usaha yang lain yang bisa kamu buatkan biaya tetapnya? Artinya biaya yang tetap keluar. Ada tidak ada kegiatan, tetap dia keluar biayanya.
Karena nanti ini kasus kalian beda-beda bidangnya, tugas. Contoh usaha lah tentunya. Mau usaha. Iya, contoh usaha. Contoh entah usaha bengkel, entah usaha jual buah, entah usaha dari si Regina tadi pisang coklat. Kan banyak usaha. Nanti kalian beda-beda kan Kalau tugasnya itu. usaha- Apa Jualan Regina? kain, ayam, Jualan ayam kain. Kentucky, Pak. Oke, kita dengarkan Regina yang Kentucky. Apa biaya tetapnya? Itu sama sih, sama Pistok tadi, Pak. Kan listrik, minyak, biaya tempat. Dan yang lebihnya itu kayak minyaknya, Pak. Ya, Minyak ini kan banyak keluar, tapi yang beli keluar biaya listrik, biaya air, biaya perawatan perlu nggak itu? Di biaya tetap. menurut saya enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, berarti kalau nggak ada kegiatan, nggak dirawat apanya? Peralatannya, kopornya. Perlu juga lah Pak diservis Pak sekali siapa gitu Pak. Tapi kan nggak ada servis kompor, Pak. Kan kita Apa sendiri yang alatnya, rawat. alat malak masaknya apa? Kompor. Iya, perlu. Perawatan Kuali. mesin itu ada atau tidak ada kegiatan harus dirawat. Kalau enggak, bermasalah nanti itu. Biaya tetap kan? Setidaknya dicuci, Pak. Hah? Setidaknya kan itu peralatannya cuma dicuci dengan air. Kan udah biaya air aja itu dimasukkan. Oke, kalau dia hanya butuh air ya biaya tidak tetaplah nanti itu kan. Tapi kalau dia tidak hanya ada juga kalau servisnya mungkin kan tetap juga nya. Mungkin entah sekali seminggu atau sekali per bulan seperti Mas Tommy tadi kan. Oke, ada yang lain? Kira-kira bagus ya, terima kasih. Contohnya udah dapat. Ayo, ngerti nanti tugasnya. Contohnya apa lagi usaha yang lain? Jualan kain, Pak. Jualan kain, ya apa biaya tetapnya? Gius. Sewa kios, listrik. Apa lagi? Sama belanja untuk apa, Pak? Bahan Toko yang belanja dijual. udah biaya tetap. Ini kan ceritanya kita tidak ada atau tidak ada kegiatan keluar. Artinya tidak ada pun kegiatan ini keluar, biaya tetap. Itu loh, Pak, sewa kios sama listriknya, Pak. Ya, oke. Makasih Gius. Yang lain? Oke, cukup ya. Nanti beda-bedakan bidangnya untuk tugasnya anakku ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, variable cost. Kalau tadi T-cost adalah biaya yang dikeluarkan ada atau tidak ada kegiatan, tetap dia keluar. Kalau variable cost adalah biaya yang dikeluarkan kalau ada kegiatannya. Contoh, si Regina tadi jual pisang coklat. Nah, ini biaya tidak tetapnya itu adalah contohnya biaya bahan. Karena kamu mau ada kegiatan buat picok, ya beli bahannya. Baru biaya apa lagi? Biaya apa namanya? Pengiriman. Mungkin tak mau dipasarkan, biaya transportasi, mau diantarkan ke kedai sebelah naik kereta, kan kena biaya itu kan? Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Apalagi contohnya? Biaya tidak tetap, biaya yang dikeluarkan kalau ada kegiatan. Kalau ada. Listrik enggak, jangan kau masukkan ke variabel. Itu di biaya tetap, biaya tetap. Ini tidak tetap masuk Bapak. Tidak tetap, hanya ada kegiatan saja dia keluar. Apa? Siapa lagi Gaji contoh yang karyawan lain? Pak mungkin. Hah? Gaji Oke, karyawan contoh Pak. yang- apa Tommy? Halo? Gaji karyawan Pak. Iya, betul. Biaya tenaga kerja. Ya Pak. Kan dia kerja, ada produksi, ada tenaga kerja, bayar. Kalau dia harian atau pegawai tidak tetap. Kalau pegawai tetap masuk ke mana? Biaya tetap atau biaya tidak tetap?
Kan ada pegawai ini tetap, ada yang tidak tetap. Kalau tetap kemana? Biaya mana? Ya, jadi kalau tetapnya kan tetap dibayar dia. Mau ada kegiatan. Makanya yang bulanan itu biasanya kan rugi usaha Ya. pengusaha kalau nggak ada kerjanya. Makanya sekarang cari yang harian. Supaya untuk pengusahaannya, kan begitu. Oke, jelas perbedaan biaya tetap dengan tidak tetap? Jelas, Regina? Masih kurang jelas, Pak. Agak Hah? mati-mati soalnya suaranya, Pak. Kurang jelas. Ingat Kurang, aja, Pak. anakku, kalau biaya tetap itu ada kegiatan, mau tidak ada, keluar di tetap. Contoh listrik tadi. Biaya variabel ini, Pak. Oh, Kurang. variabel. Kalau variabel itu biaya tidak tetap. Artinya biayanya hanya keluar ketika ada kegiatan. Kalau nggak ada, nggak keluar dia. Contohnya tadi kau jual pisang coklat. Ya kalau ada kegiatan harus kau beli bahannya, biaya bahan. Terus biaya apa lagi? Biaya tenaga kerja seperti dibilang Tommy tadi. Terus biaya apa lagi? Biaya pengirimannya. Mungkin mau dikirimkan ke apa? Ke London. Pisang coklatnya kan dibayar. Itu kalau ada kegiatan. Kalau nggak ada, ngapain kau beli bahan? Ngapain kau gaji pegawaimu? Rugi kau. Pegawai enak-enak, santai-santai. Udah lebih enaknya kayak gini. Bos itu yang menggaji kita. Nggak ada kerjaan, ya tidur-tidur kita bayar. Kan gitu. Jelas? Dapat, Jelas, Regina? Dapat? Dapat, Pak. Kan gampang ya kan? Oke. Yang ketiga, harga penjualan, nilai jualnya per unit kepada pembeli. Yang tiga ini yang harus kita masukkan ke perhitungannya. Nilai peak cost, biaya tetap, nilai variabel, biaya tidak tetap, dan yang ketiga lah harga jual. Oke, sekarang kita teruskan. Pak, Rumus bentar, Pak. mencari, oke. Rumus BIP, perhitungan BIP unit. Menghitung berapa unit lah pisang coklatnya. Contoh tadi kan, yang harus dibuat oleh si Regina supaya dia titik impas. Rumusnya ini dia. Understand? Ngerti? BP sama dengan peak cost. Biaya tetap. Per P, nilai jual. Dikurang PC. Apa ini PC? Hah? Variabel cost. Biaya tidak tetap. Udah jelas tadi perbedaannya kan, Regina? Udah, Pak. Oke, sekarang kita teruskan. Enjot tapi serius ya. Oke, yang berikutnya ini kita tengok. Menghitung biaya rupiahnya, nilai uangnya tadi ya, Regina ya. Kalau tadi nilai produksinya, berapa unit yang harus produksi. Sekarang nilai rupiahnya, berapa uang yang harus dihasilkan. Supaya dia balik modal. Jelas? BIP sama dengan FC, peak cost, biaya tetap. Ya ini FC, biaya tetap per 1 dikurang PC, variable cost, biaya tidak tetap. Ya, per S. Berarti nilai jual. Oke, sekarang kita masuk studi kasus, nak ya. Jelas, ini dia. Diketahui P3 Second memiliki usaha di bidang alat perkakas martil. Ini bidang usahanya perkakas. Si Regina tadi pisang coklat. Mungkin si Gius tadi jual pakaian. Kan begitu. Si Tommy mungkin bengkel mobil. Tergantunglah. Itu nanti buat tugasnya. Nah, kapasitas produksi yang mampu dipakai 100.000 unit mesin martil. Ya. Nah, nanti boleh kamu ganti nominalnya ini. Ganti nominalnya, ganti wajib. Contoh si Regina tadi produksinya 80.000 apa? 80.000. 80 pisang coklat contoh. Kan gitu ya. Nah, harga jual persatuannya sini 5.000 per unit. Nanti si Regina buat contohnya 500 lah pisang coklatnya satu. Karena enak dan manis kan begitu. Nah, harga jual persatuannya tadi ya 500. Contoh si Regina tadi. Total biayanya, biaya tetap 150. Berapa ini? 150 juta.
Ya, 150 juta. Dan total biaya tidak tetapnya berapa? 250 juta. 150 juta ini nggak muncul begitu saja dari sini. Ini Pikos, operator pabrik 60 juta, biaya distribusi 65 juta, biaya administrasi 25 juta. Total Pikos 150 juta. Jadi total dari perincian biaya tetapnya. Total perincian dari biaya tetapnya ya. Dapatlah 150 juta. Nanti hitung. Nominalnya bedakan, kan nggak mungkin sama martil dengan pisang coklat. Biaya apanya? Pikosnya dan harganya kan pasti beda. Nah, kemudian yang ini 250 juta. Dari mana itu? Biaya tidak tetap. Ini perinciannya. Hitunglah nanti perincian biaya tidak tetap Regina. Nah, nominalnya tentu beda kan gitu. Gak mungkin sama dengan ini. Bedakan. Oke, totalnya berapa? Berapa totalnya? 250 juta, Pak. Juta. Nah, kalau udah ketemu itu nakku, baru hitung dia ini. Kapasitas produksi. 400 juta, Pak. Dengar dulu, kapasitas produksi berapa? 100.000 unit. Harga jual per unit berapa tadi? 5.000 ini tadi, sesuai dengan yang itu. Udah hang ya. Oke, ini memang perhitungan ini. Jadi 100.000 ini tadi dari sini. Nilai apanya? Produksinya, kapasitasnya. Yang 5.000 dari mana? Nih, jelas? Per unit. Oke, lalu hitung biaya tetap unitnya. 150 juta per 100.000. Dapatlah 1.500. 150 juta dari mana? Nih, biaya tetap. 100.000 dari mana? Kapasitas produksi dapatnya 1.500 per unit. Ini 250 juta dari mana? Biaya tidak tetap. Totalnya biaya tidak tetap. 100.000 dari mana? Kapasitas produksi. Dapatnya 2.500 per unit. BIP unitnya sama dengan ini 150 juta dari mana? Biaya tetap, Pak. 5.000 dari mana? 5 berapa itu? 500. Harganya, harga per unitnya. Ya. 5.000 itu, Pak. Harga jualnya ini. Ini 2.500 dari mana? Biaya variabel. Dapatnya berapa? Biaya variabel. 60, Pak. Oke, jelas? Yes, Pak. Jelas, Pak. Nah, berarti Jelas, Pak. 60.000 unit lah yang harus diproduksi baru dia balik modal. Jelas? Yes, Jelas, Pak. Pak. Oke, sekarang Jelas, kita teruskan. Ini BIP unit ya. Angka-angkanya tahu dari mana kan? Jelas angka-angkanya dari mana? Jelas, Pak. Oke. Sekarang kita tarik BIP rupiah. 150 juta dari mana nih? Biaya tetapnya tadi, Pak. Nih. 250 juta. Biaya tetap tidak tetap, Biaya Pak. tetap. Ya, total biaya tidak tetap. 500 juta. Nih. Jelas? Jelas? Ini. Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi cara menghitungnya seperti apa? Coba ambil kalkulator satu orang. Sama-sama kita hitung. Ini terakhir, nak. Ini terakhir. 150 juta 250 juta bagi 500 juta berapa? 50. 250 juta bagi 500 juta berapa? 0,5. 0,5. 0,5. 1 dikurang 0,5. Atau setengah dari 1. 250 juta bagi 500 juta 0,5. 1 dikurang 0,5. Tetap 0,5. 0,5. 150 juta bagi 0,5. 300 juta. Pas? Pas. Pas, Pak. Pas. Tahu perhitungannya bagaimana? Jelas? Kan Jelas, dia Pak. total situ. Jelas? 500 nggak dipakai, Pak. Hah? 500 nggak dipakai. Ini 500 juta ini ya. Ini kan tuh BIP rupiah, yang tadi BIP unit. Jadi itu yang di awalnya itu tadi kan udah ditentukan per unitnya berapa harganya, Pak. Iya, itu Itu nggak masuk di situ. harganya Ini dari mana, di sini, di sini. Di BIP unitnya dia. Itu harganya dari kita sendiri atau dari penjumlahan? Diri kita Kan di situ sendiri. kan
Harga jual per berarti unitnya. Karena saya bilang tadi, contoh picok, 500 kau buat. Ini kan untuk menghitung keseluruhannya ini, Regina. Supaya kita balik modal, bukan per unit lagi. Kalau per unitnya kita sendiri menentukan. Tapi itu dimasukkan di BB unitnya. Ya kan? Berarti itu harganya masih terkaan kita aja, Pak. Masih. Oke? Ada pertanyaan? Cukup mengerti? Jelas? Tapi ingat, ini dia. Regina, perhatikan. Kalau dikalikan nanti dia BP-nya, tentu tadi kan BP unitnya udah dapat kan? Udah kan? 60.000 tadi. Harga persatuannya berapa? 5.000 kan? Kalikan berapa? 300 juta, Pak. Sesuai enggak dengan BP rupiah? Sesuai, Pak. Impas. Tapi kalau nanti begini Regina, memang kita terkas seperti yang kau bilang tadi, kalau nilai perhitungan BP unitmu dikali persatuannya di bawah 300 juta nilai rupiahnya, itu enggak impas kau, rugi. Maka perlu dihitung. Paham kira-kira? Berarti harus balance, Pak. Iya harus balance, namanya juga balik modal. Paham? Belum cerita untung ini, masih balik modal. Paham? Halo, paham? Pak. Biar kita tutup. Paham, Pak. Oke. Nanti kalau ada yang kurang-kurang paham, boleh dijapri. Oke, Nakku ya. Terima kasih, Nak ya. Oke. Pak. Saya tutup ya.